Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Naila dari IAI Persis Garut, Prodi Ilmu Hadis semester 4. Oke, jadi kali ini di sini aku bakal kasih tutorial untuk mengakses salah satu website ataupun situs web untuk mentakhrij hadis. Nah, di sini di video kali ini aku hanya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mentakhrij hadis secara digital dari salah satu website atau situs, yaitu situs dorar.net. Di situs dorar.net ini sebenarnya bukan hanya dikhususkan untuk mentakhrij hadis saja, karena di dalam situs ini tuh terdapat beberapa fitur, seperti ada fitur untuk tafsir Al-Quran, ilmu fiqih, ilmu akidah, ilmu bahasa Arab, dan ilmu syar'i lainnya. Nah, pencetus situs ini adalah Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Sagab, hafizahullah. Dan situs ini pun masih berkembang sampai sekarang. Bahkan baru-baru ini mereka meluncurkan fitur barunya. Nah, supaya nggak bikin penasaran, seperti apa sih fitur-fitur yang ada di situs Dorar ini? Mari kita ke tutorialnya. Nah, pertama kita buka Google Chrome atau bisa dengan browser yang lainnya. Nah, di sini kita ketik dorar.net. Lalu kita cari dan bakal langsung masuk ke situsnya. Nah, di sini ada beberapa fitur dari situs dorar.net. Ada mausu'ah tafsir, mausu'ah haditsiyah, mausu'ah aqidah, mausu'ah adiyah, dan fitur-fitur yang lainnya. Nah, karena di sini kita fokusnya ke takhrij, maka yang kita klik kali ini adalah al-mausu'ah al-haditsiyah. Nah, ini halaman utama dari al-mausu'ah al-haditsiyah. Nah, untuk mencari hadis, kita tinggal masukkan kata kunci di sini. Ada tulisan al-bahts fil mausu'ah bi ayyi kalimah. Kita masukkan kata kuncinya di kolom tersebut. Karena ini sudah disiapkan patongan atau kata kunci dari hadisnya, kita langsung masukkan saja di kolom tadi. Dan langsung klik kaca pembesar itu. Nah, di sini bakal muncul hasil pencariannya. Dan di sini banyak hasil pencariannya, bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini pun merupakan hasil takhrijnya ya, teman-teman. Dan kita fokus di satu hadis yang pertama saja. Nah, ini yang hadis ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hasil dari hadis yang kita cari tersebut tentang saum Asyura. Di sini pun ada khulasah hukmul muhaddis, yaitu derajat hadisnya yang menyatakan bahwa hadis tersebut derajatnya adalah sahih. Di sini pun ada keterangan rawinya. Nah, di sini dalam hadis ini rawinya adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian muhaddisnya yaitu Imam Bukhari. Dan masdar atau masadir dari hadis tersebut adalah dari kitab Sahih Bukhari. Nah, kita bisa klik kalimat atau kata Sahih Bukhari. Nah, kita bisa tahu sekilas tentang kitab tersebut. Di sini disebutkan al-muallif. Al-muallif atau penulisnya yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kemudian mutarjimnya, kemudian juga disebutkan an-nasyir, penerbitnya, dan juga tahun terbitnya. Selain itu, di sini pun disebutkan as-safhah awir raqam, halaman atau nomor hadis dalam kitab tersebut. Nah, di sini hadis ini berarti dalam kitab Sahih Bukhari itu nomornya adalah 2006. Kemudian bawahnya lagi ada at-tasnif al-mawdu'i. Ini adalah pengklasifikasian berdasarkan tema. Jadi tema hadis ini tentang saum, maka diklasifikasikan berdasarkan tema saum itu. Nah, di sini pun ada fitur di bawahnya lagi yang 3 warna biru, ahadits musyabihah, kemudian usulul hadis,
dan syarhul hadis. Nah, ini fitur yang sangat membantu untuk mentakhrij hadis. Yang pertama yaitu ahadits musyabihah. Ini adalah di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan hadis yang serupa dengan hadis tersebut. Dan ini di fitur yang ahadits musyabihah, di situ kita bisa mencari hadis-hadis yang serupa. Ini merupakan fitur untuk mencari hadis secara tematik. Jadi ketika kita mengklik ahadits musyabihah, di situ akan muncul kira-kira hadis yang serupa dengan hadis ini tuh ada di kitab mana aja gitu. Dan di sini kita klik, di sini muncul hasilnya. Nah, hadis musyabihah di sini ada dari Sahih An-Nasa'i, kemudian dari Sahih Muslim. Selanjutnya yang bertuliskan usulul hadis, dan kita bisa mencari hadis ini itu asalnya dari kitab apa sih. Kita klik, nah di sini muncul usulul hadis bahwa hadis ini asalnya itu dari kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ketika kita mengklik kalimat yang tadi usul hadis, kita bisa tahu rangkaian sanad dari hadis tersebut siapa saja. Nah, di sini dari Sahih Bukhari terdapat rangkaian sanadnya, kemudian dari kitab Sahih Muslim pun terdapat rangkaian sanadnya yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu syarhul hadis. Nah, ini biasanya adalah yang dicari-cari oleh mahasiswa ilmu hadis, karena terkadang ketika kita membuat makalah pasti dibutuhkan syarah hadis tersebut. Ketika kita klik saja tulisan syarhul hadis, nanti bakal muncul syarah hadisnya. Nah, ini dia syarah hadis dari hadis tersebut. Dan syarah ini adalah syarah-syarah di kitab-kitab klasik. Misalnya tadi hadis ini bersumber dari kitab Bukhari dan kitab Muslim, maka syarah ini pun merujuk dari kedua kitab tersebut. Namun syarah ini merupakan kesimpulan dari ulama kontemporer. Maka kalau ditanya ini syarah kontemporer atau syarah klasik, maka jawabannya adalah ini adalah syarah kontemporer, yang meskipun rujukannya tetap dari kitab-kitab klasik. Oke, kita kembali ke halaman awal yang tadi. Nah, di sini di bawah kolom pencariannya ada tulisan bahtsu bil kalimah dan bahtsu mawdu'i. Nah, di sini ada fitur barunya nih. Di sini ada tulisan jadid. Kita bisa cari hadis sesuai dengan tema. Kita coba klik. Nah, di sini pun kita sama harus memasukkan kata kuncinya. Kita coba masukkan kata kunci dengan kalimat sholatul jumu'ah. Kemudian ada pilihannya. Ada qira'ah fi sholatil jumu'ah, sholatul jumu'ah raka'atan, dan sebagainya. Kita pilih yang sholatul jumu'ah raka'atan. Nah, di sini pun sama seperti yang tadi di hasil pencariannya, seperti ini dengan fitur ahadits musyabihah, usul hadis, dan syarah hadisnya. Dan ada keterangan hadis, derajat hadisnya, rawinya, dan juga masadir dan hadisnya. Di sini pun kita bisa memperbesar tulisan Arabnya, takutnya kekecilan, nah kita bisa memperbesarnya. Di kolom ini ada plus dan minus. Kalau plus berarti menambah ukuran fontnya, sedangkan kalau minus berarti mengecilkan ukuran fontnya. Kita kembali lagi ke menu paling awal di halaman utamanya di dorar.net ini. Dan di sini ada salah satu fitur yang buat aku pribadi itu menarik gitu, yaitu fitur ahadits muntasyirah la tasih. Kita klik. Dan di sini terdapat beberapa hadis yang dimana ini adalah hadis-hadis yang tersebar, namun ternyata ini adalah hadis yang tidak sahih, tidak asli. Dan di sini pun ada keterangan derajat hadisnya bahwa kulluha la tasih wa hiya ma baina batil wa mawdu' wa dha'if. Dikatakan bahwa hadis-hadis ini adalah
semuanya tidak sahih, yaitu tidak asli. Bahkan ada yang batil, maudhu, bahkan dhaif. Dan juga disebutkan bahwa lafaz yang sahihnya adalah yang ini. Di sini seperti lafaz hadis, man shoma ramadhana wa syawalan wal arbi'a wal khamis wal jum'ah dakhala al jannah. Nah, hadis ini adalah hadis yang tidak asli, tidak ada asalnya. Dan lafaz yang sahihnya adalah man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Di fitur ini pun sama, ketika kita ingin mencari hadis yang tidak sahih tersebut, kita bisa masukkan kata kunci di kolom yang awal tadi dan langsung dicari saja. Nah, di sini pun ada tashkil. Ini tashkil artinya bersyakal. Ini untuk pengontrolan syakal, apakah ingin pakai syakal atau tidak. Misalnya diklik tashkil tersebut, nanti bakal otomatis teks Arabnya itu tanpa syakal. Misalnya kalau kita ingin belajar membaca bahasa Arab gundul, kita bisa klik tashkil tersebut agar teksnya tanpa syakal. Dan ini satu lagi ada yang kelewat. Selain tadi ketika kita mau takhrij hadis mencari berdasarkan maudhu'i ataupun berdasarkan per kalimat, teman-teman juga bisa mencarinya berdasarkan rawinya atau berdasarkan kitab. Ini klik yang ini saja, nanti bakal muncul pencariannya mau berdasarkan rawi kah atau berdasarkan kitab dan sebagainya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa ditutorialkan tentang bagaimana cara untuk mentakhrij hadis di situs darar.net. Adapun untuk fitur-fitur yang lainnya, teman-teman bisa mengaksesnya sendiri dan mencobanya langsung. Situs ini pun bisa diakses melalui handphone, dan ini membuktikan betapa mudahnya kita di zaman sekarang ini untuk mentakhrij hadis. Jadi tidak perlu untuk membuang waktu lama-lama mencari di kitab klasiknya langsung, tapi cukup dengan mengklik dan beberapa detik kemudian hasil takhrijnya pun akan muncul. Dan juga situs ini pun ada versi aplikasinya, yang meskipun bukan aplikasi yang satu aplikasi tersebut memuat semua fitur. Jadi aplikasinya itu hanya memuat satu fitur saja, seperti ada aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, kemudian Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, dan fitur yang lainnya. Dan belum juga semua fitur itu dijadikan aplikasi, jadi hanya beberapa fitur saja yang sudah dijadikan aplikasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang tutorial mentakhrij di situs darar.net. Nah, selebihnya mungkin dari teman-teman yang lebih tahu tentang situs ini dan mungkin ada yang belum dipraktekkan di video kali ini, boleh minta koreksiannya di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan koreksiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.